Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Selamat datang di ibadah online GKT Nazaret Surabaya. Dalam masa pandemik saat ini, kita dipaksa memikirkan kembali ibadah minggu yang biasa kita lakukan. Ibadah itu bukan sekedar aktivitas yang kita lakukan di hari Minggu. Ibadah itu berkaitan pada siapa yang kita kasihi. Ibadah itu berkaitan dengan tujuan hidup kita. Dan ibadah itu tentang siapa kita di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mengikuti ibadah ini dengan baik, serta berpartisipasi dalam rangkaian liturgi yang ada. Matikan semua notifikasi pada gadget Anda, agar Anda dapat beribadah dengan baik. Jadikan ibadah hari ini sebagai pertemuan saudara dengan Tuhan. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Pendeta Hari Purwosusilo. Ada satu info penting yang perlu saudara ketahui. Komisi Bina Keluarga mengadakan seminar keluarga pada tanggal 29 Agustus 2020 yang akan dilayani oleh Pendeta Julianto Simanjuntak via Zoom. Daftarkan diri saudara untuk mengikuti seminar ini pada Ibu Sheni dan Ibu Helen. Selamat mengikuti ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berada di rumah, yang bersama-sama kita boleh datang untuk menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk datang menyembah Tuhan, merayakan iman kita sebab kita mempunyai Allah yang hidup. Saya mengundang jemaat untuk mengambil sikap berdiri, kita mengambil saat teduh. Ya Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami ingin membawa syukur kami, sembah kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami melewati hari-hari dan sampai saat ini kami ada. Itu semata-mata karena anugerah Tuhan. Ya Tuhan, kami datang memuji Engkau, sebab Engkau Allah yang besar. Engkau yang mengerjakan segala sesuatu dalam hidup kami dengan sempurna. Biarlah setiap kita datang dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus beserta kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Biarlah segala kemuliaan kita naikkan bagi Dia Raja Mulia. Mulia sembah Raja Mulia. Puji hormat
mengagungkan Engkau ya Allahku, ya Raja, dan aku hendak memuji nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Setiap hari aku hendak memuji Engkau dan hendak memuliakan nama-Mu untuk seterusnya dan selamanya. Mazmur 145 ayat yang pertama dan yang kedua. Mari kita bersama-sama kita mengagungkan Dia. Kita mau memuliakan Dia, memuji kebesarannya. Kita pujikan, kami memuji kebesaran-Mu. Ya Tuhan, setiap kami bersyukur atas kebaikan Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan kami. Apakah yang sudah kita lakukan untuk membalas kebaikan Tuhan? Apakah setiap tindakan kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Apakah kita sudah setia dan taat kepada Tuhan? Atau malah kita menjadi batu sandungan bagi orang lain yang ingin mengenal Tuhan? Mari kita membuka hati kita. Kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita minta Tuhan menyelidiki setiap hati kita. Mari kita pujikan, tetap setia. Kita menghayati setiap kata dalam lagu ini. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang
Tuhan, selidiki aku Tuhan, lihat hatiku Tuhan. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku Tuhan, lihat hatiku. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus? Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi Telah bagi. kulihat Tuhan kebaikan-Mu dalam hidupku. Kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Tuhan, ku mau berjuang untuk tetap setia Tuhan. Sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Biarlah setiap kita mengambil saat teduh di hadapan Tuhan. Kita mau merenungkan akan kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti, seperti aliran air yang terus mengalir. Tapi apakah kita sudah menyenangkan hati Tuhan? Berdoalah meminta ampun atas pikiran kita, perkataan kita, perbuatan kita yang mendukakan hati Tuhan dan sesama kita. Kita bersama-sama pujikan, telah kulihat kebaikan-Mu Tuhan yang tak pernah habis dalam kehidupan setiap kami Tuhan. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ya Yesus, Engkau telah mendengar setiap seruan doa kami. Tuhan, kami telah mengakui setiap dosa-dosa kita di hadapan-Mu. Dengan penuh kerendahan hati Tuhan, ampuni setiap kami yang sering kali mendukakan hati Tuhan, yang menyakiti sesama kami Tuhan. Kami sungguh tidak layak di hadapan-Mu Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam setiap hari kami seturut
dengan firman Tuhan. Kami mau mendekatkan diri kepadamu Tuhan. Kami bersyukur atas karya keselamatan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mengasihi setiap kita. Terima kasih atas firman Tuhan yang berkata, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Bagi setiap kita yang telah mengakui dosa di hadapan Tuhan, tersedia petunjuk hidup baru yang menolong kita untuk menjalani hari-hari ke depan. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Mari kita bersama-sama membacakan petunjuk hidup baru yang saya sudah bacakan tadi. Mari semuanya kita bangkit berdiri. Kita bacakan bersama-sama, mulai dari alamatnya. Saya hitung, bersama-sama kita bacakan. 1, 2, 3. Matius 10 ayat 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. Jemaat, persilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita pujikan firman memberi hidup. Kitab suci firman Tuhan menyaksikan Kristus. Firman menjadi manusia, dosaku terhapus. Firman memberi hidup, percayalah dan turun. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Allah penuh kuasa. Firman Allah penuh kuasa, tentu digenapkannya. Lebih indah dari emas, lebih dari madu. Firman memberi hidup, percayalah dan turun. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Tiap hari baca Alkitab dan selalu ku taat, dipimpin roh kebenaran, lebih kenal Tuhan. Firman memberi hidup, percayalah dan turun. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman indah, firman ajaib, firman memberi hidup. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Hari. Salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan belajar satu tema yang berbunyi Tuhan atas segala bangsa. Tuhan atas segala bangsa. Tentu hal ini kaitan dengan penginjilan. Mari sebelumnya kita berdoa. Tuhan, terima kasih pada hari ini. Semua karena kasih dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada pribadi lepas pribadi. Sehingga hari ini kami masih bisa bersekutu di hadapan Tuhan, mendengar firman-Mu dan belajar dengan sungguh-sungguh apa yang Engkau katakan. Pimpin kami semua Tuhan, supaya bukan saja kami mengerti, tapi kami juga dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan,
di dalam nama Yesus, Sang Firman yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, mari kita membuka firman Tuhan yang terambil dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 1 ayat 4 hingga ayat ke-9. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga 9. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dan menyimaknya. Saya secara pribadi akan membacakan untuk kita semua. Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga ayat ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku. Sebab Yohanes Pembaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, jika kita bicara Tuhan atas segala bangsa yang kaitan dengan penginjilan, maka di dalam gereja pelayanan yang paling sulit, gereja paling sulit mendorong, jemaat paling sulit melakukan, bukan pelayanan untuk berdoa syafaat, bukan pelayanan untuk mengedarkan kantong persembahan. Tetapi apa saudara, gereja sulit untuk mendorong jemaatnya untuk memberitakan Injil. Kenapa demikian? Begitu banyak ketakutan-ketakutan, begitu banyak kegelisahan-kegelisahan, begitu banyak kekhawatiran-kekhawatiran, dan ujung-ujungnya mereka mengatakan saya tidak mampu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, maka hari ini gereja mendorong kita semua, firman Tuhan mendorong kita semua untuk apa? Untuk senantiasa kita memberitakan Injil. Jika kita melihat konteks Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 4 hingga ayat 9, dengan jelas Tuhan berpesan kepada mereka, ya, berpesan apa? Jangan meninggalkan Yerusalem. Engkau harus bertekun, engkau harus bersekutu, engkau harus bersehati di dalam Tuhan. Saudara, ini sebuah kondisi yang berbeda. Pada saat Yesus naik ke surga, selama mereka menantikan janji Tuhan bahwa Roh Kudus akan turun, mereka selama 10 hari bisa bersama-sama dengan saudara seimannya satu sama lain. Untuk apa? Untuk bersekutu sehati di dalam Tuhan. Tetapi pada saat Yesus di atas kayu salib, dia menderita dan mati selama 3 hari, murid-muridnya pecah belah. Mereka kembali kemana? Kembali kepada kehidupan semula. Yang dulunya nelayan sekarang menjadi nelayan. Yang dulunya menjadi pemungut cukai, mereka kembali menjadi pemungut cukai. Mereka kembali kepada kehidupan yang semula. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, itu hanya 3 hari. Tetapi pada saat Yesus naik ke surga dan mereka diminta menanti janji Tuhan, Roh Kudus turun selama 10 hari, tetapi mereka tidak kembali ke dalam kehidupan semula. Kenapa bisa demikian? Jawabannya cuma satu. Karena apa? Karena mereka percaya dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Pada saat Tuhan mengatakan, aku akan mati, bangkit pada hari yang ketiga. Mereka tidak mengerti, mereka buta, mereka tidak tahu sama sekali apa maksudnya itu. Tapi pada saat Yesus bangkit pada hari yang ketiga dan menyatakan diri, mereka terbuka. Mereka baru mengerti, mereka baru memahami apa yang dikatakan oleh Yesus. Maka dari itu mereka sungguh-sungguh percaya jika Yesus mengatakan engkau jangan pergi kemana-mana. Engkau harus di Yerusalem menanti janji Bapa. Apa itu? Roh Kudus turun atasmu. Maka mereka tidak kemana-mana. Mereka bersekutu, mereka bersehati. Mereka saling memuji Tuhan, saling mendoakan. Itu karena apa? Karena mereka percaya
akan janji Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saat Yesus hendak naik ke surga, ia berpesan kepada murid-muridnya, jangan meninggalkan Yerusalem. Karena apa? Karena ada Roh Kudus turun. Pertanyaannya, mengapa harus Yerusalem? Mengapa tidak disebutkan Samaria? Kenapa tidak disebutkan Efesus? Kenapa tidak disebutkan Galilea dulu? Galatia dulu. Tetapi yang disebutkan adalah Yerusalem. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Karena ada dua faktor. Yang pertama, kenapa harus ada Yerusalem? Karena Yerusalem adalah tempat yang disebut dengan kota kudus. Karena Yerusalem disebut dengan kota kudus. Disitulah bait suci didirikan. Bait suci didirikan di kota Yerusalem. Sebagai apa saudara? Sebagai simbol bahwa Tuhan berkenan menyatakan dirinya kepada umatnya. Tuhan berkenan hadir bersama dengan umatnya. Tuhan bersama-sama menjalani kehidupan sesuai dengan panggilannya. Bersama-sama dengan Tuhan. Maka dari itu bait suci didirikan di Yerusalem sebagai simbol bahwa Tuhan menyertai mereka. Saudara yang kasih dalam Tuhan, umatnya yang tidak mengenal Tuhan, umatnya yang begitu liar, umatnya yang tidak terdidik oleh hukum-hukum Tuhan, tapi Tuhan memperkenalkan dirinya, Tuhan menyingkapkan dirinya, Tuhan mendirikan dan mengizinkan mengizinkan bait suci ada di kota Yerusalem. Artinya apa saudara? Artinya bahwa Tuhan inilah yang berinisiatif. Tuhanlah yang memberikan inisiatif semula-mula, keadaan yang mula-mula untuk apa? Untuk jemaat, untuk bangsa Israel mengenal Tuhan. Tuhanlah yang mencari manusia, bukan manusia yang mencari Tuhan. Maka Yerusalem disebut tempat kudus. Itu yang pertama. Yang kedua, Yerusalem sebagai induk gereja yang kudus, yang dipersatukan melalui Roh Kudus di dalam tubuh Kristus. Jika kita melihat konteks bangsa Israel, pada saat bangsa Israel terbelah menjadi dua kubu, 10 suku dan satunya 2 suku. 10 suku membentuk kerajaan utara yang dilayani oleh Nabi Elia, dan 2 suku membentuk kerajaan selatan yang dilayani oleh Nabi Yesaya. Ketika Raja Asyur mengalahkan, menawan dan membuang 10 suku ini dan mencampurkan dengan bangsa-bangsa lain, maka 10 suku ini menjadi suku yang kurang murni, suku yang mulai bercampur baur dengan bangsa-bangsa lain. Sedangkan Yerusalem tidak, saudara. Sedangkan Yerusalem masih yang murni. Maka dari itu Tuhan katakan mulai dari Yerusalem. Artinya apa? Yang murni, yang tidak bercampur. Menuju kemana? Menuju yang kurang murni, yaitu 10 suku. Setelah menuju ke 10 suku, menuju kemana? Semakin jauh, yaitu kepada Efesus. Efesus digambarkan oleh para teolog, yaitu apa? Sebagai lambang ujung bumi. Jadi saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, yang murni menuju kurang murni. Yang kurang murni menuju ke yang murni. Dari yang murni Yerusalem menuju yang 10 suku pernah tawanan oleh Raja Asyur. Menuju kemana? Ke Efesus yang tidak murni. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Injil yang murni itu terus menerus mengalir kepada siapa? Kepada bangsa-bangsa yang kurang murni, bangsa-bangsa yang tidak murni. Maka tidak heran Tuhan memerintahkan para rasul untuk apa? Untuk di Yerusalem, bukan di Galatia, bukan di Efesus, bukan di mana-mana, tapi di Yerusalem. Kenapa harus di Yerusalem? Karena Yerusalem disebut tempat yang kudus. Karena Yerusalem gereja induk yang murni menuju yang kurang murni, yang kurang murni menuju ke yang tidak murni. Maka saudaraku yang kasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang kita baca ini itu bicara tentang apa? Menunggu janji Tuhan tentang Roh Kudus yang akan turun. Dan yang kedua berbicara tentang apa? Beritakanlah Injil dari mana? Yerusalem. Setelah itu Yudea, setelah itu Samaria hingga ke ujung bumi. Hal inilah yang menjadi alasan kenapa kita harus menanti Roh Kudus. Semakin jelas peran Roh Kudus
kaitannya dengan Yerusalem. Di Yerusalem dijelaskan tadi bahwa Allah menyatakan dirinya kepada umatnya, sehingga umatnya mengenal Tuhan. Allah berkenan hadir, Allah menyertai umatnya dengan cara apa? Dengan simbol bait suci ada di Yerusalem. Yang murni diturunkan yang kurang murni terus diturunkan kepada yang tidak murni. Roh Kudus turun di Yerusalem, yaitu Allah menyatakan dirinya melalui Roh Kudus. Maka dari Roh Kudus disebut Allah pewahyu. Ada dua hal yang dilakukan oleh Roh Kudus dalam kaitannya dengan Allah pewahyu. Yang pertama, melalui Roh Kudus, firman yang menjadi daging itu, yaitu Yesus Kristus menjadi manusia. Firman Allah, yaitu Allah itu sendiri menjadi daging berupa manusia. Melalui siapa? Melalui Allah pewahyu, yaitu karya Roh Kudus. Yang kedua, melalui Roh Kudus, firman menjadi kitab suci. Yang hari ini kita pelajari, di mana para penulis diberikan inspirasi untuk menuliskan firman. Inilah peran Roh Kudus. Roh Kudus turun di atas Yerusalem. Allah turun berkenan kepada umatnya di mana? Di Yerusalem. Dengan cara apa? Memberikan simbol bait Allah di situ. Jadi Kristus dan Alkitab membawa kita mengenal Allah dan kembali kepada Allah. Keduanya terwujud di dalam sejarah hanya melalui karya Roh Kudus. Kedua karya ini kaitan dengan Allah pewahyu, menyatakan dirinya kepada umatnya seperti yang di bait suci di kota Yerusalem. Jadi tanpa Roh Kudus tidak mungkin manusia mengenal Allah. Tanpa Roh Kudus tidak ada kebenaran. Tanpa Roh Kudus tidak ada berita yang disampaikan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ini sebagai bukti, sebagai kenyataan firman Tuhan bahwa orang yang dipenuhi Roh Kudus itu bukan otomatis berbahasa roh. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, orang itu bisa berkata-kata dengan bahasa roh. Tidak, saudara. Tetapi orang yang dipenuhi Roh Kudus itu otomatis orang yang ditinggal Roh Kudus, ditinggali Roh Kudus di dalam hatinya, itu otomatis dia memberitakan Injil, bukan berbahasa roh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, bukankah ini juga sesuai dengan apa yang Tuhan mandatkan sebelum naik ke surga? Yaitu apa? Beritakanlah Injil. Kepada siapa? Kepada semua bangsa, ke semua orang diberitakan Injil. Supaya apa? Supaya mereka mengenal kasih Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka percaya kepada Tuhan. Rekan-rekan yang terkasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus turun dalam hidup kita, tanpa Roh Kudus tinggal dalam diri kita, maka kita tidak mampu memberitakan Injil. Roh Kudus turun memampukan kita memberitakan Injil. Roh Kudus turun menolong kita untuk berani memberitakan Injil. Senantiasa menyampaikan kabar baik kepada siapa? Kepada siapa saja. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, maka Tuhan mengatakan beritakanlah Injil. Kepada siapa? Ke semua bangsa. Roh Kudus itulah yang memberikan kuasa dan kemampuan untuk menyatakan Tuhan kepada semua manusia. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, saya punya pengalaman berapa hari yang lalu ya. Tapi saya ceritakan mulai 12 tahun yang lalu. Sekitar 12 tahun yang lalu saya memberitakan Injil ke salah seorang bapak ya. Waktu itu saya masih orientasi 1 tahun. Ya, orientasi 1 tahun. Pada saat saya datang, saya memberitakan Injil, saya ditolak. Ya tentu ditolak dengan halus ya. Karena apa? Karena kanan kirinya ya, terus anggota keluarganya semua juga agama lain. Ya, saya datang memberitakan Injil tapi ditolak dengan halus. Oke, baik. Saya tinggalkan rumahnya, saya berdoa. Tidak lama kemudian bapak ini sakit keras. Dan orang memprediksi bahwa umurnya tidak panjang lagi. Umurnya tinggal beberapa jam saja. Karena apa? Karena napasnya sudah terputus-putus dan pada saat itu kondisinya masih di rumah. Jendela dibuka, pintu dibuka dari semua tetangga ya, kiri kanan ngeliatin
ya, ngeliatin itu, ya Bapak ini apa, ya detik-detik terakhirnya bagaimana, kondisinya bagaimana. Saya mendengar kabar itu, saya datang, saya meluncur ke rumahnya. Dan pada saat saya meluncur, saya datang masuk ke kamarnya, banyak orang yang melihat saya, ya, banyak orang melihat saya. Dan saya bilang, kenapa Bapak ini? Bapak ini sesak ini, kondisinya gini, ini sudah kritis, dokter sudah angkat tangan, sudah macam-macam, saudara. Akhirnya saya berdoa. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan kemurahan. Bapak ini belum terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia jika terhilang akan selama-lamanya. Tuhan berikan dia waktu. Saudara, setelah itu saya berdoa. Setelah saya berdoa, saya pulang. Dan saya mendengar kabar dari keluarga bahwa Bapak ini, puji Tuhan, berangsur-angsur sembuh. Yang diprediksi tinggal berapa jam lagi dia akan mati. Tetapi berangsur-angsur sembuh, sehat dan bisa bekerja lagi. Tetapi apa? Tetapi dia belum mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pada tanggal 6 September 2019, entah bagaimana hati saya tergerak untuk kembali ke rumah itu. Ya, kembali ke rumah itu untuk memberitakan Injil lagi. Tanggal 6 September 2009. Saya ketemu lagi dengan Bapak ini. Ya. Nah, pada saat ngobrol-ngobrol, saya sampaikan pesan, ya, Injil yang sama seperti 12 tahun yang lalu. Dia menyimaknya dengan baik, dia mendengarkan dengan baik. Dan saya buktikan bahwa Alkitab berkata demikian dan Alkitab itu berasal daripada Tuhan. Tanpa diduga, saudara, dia mengatakan, saya mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terus saya tanya, Bapak sungguh-sungguh? Ya, saya sungguh-sungguh terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana dengan istrinya? Bagaimana dengan anak? Itu biar saja. Ini urusan pribadi saya dengan Tuhan. Dan tepat jam 8:05, dia terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Selama pandemi COVID-19 ini, ya, ini sudah masuk sekitar 18 minggu. Gereja tidak membuka secara langsung, tetapi lewat video online seperti ini. Ya, dia selalu bertanya, kapan gereja dibuka? Kapan gereja dimulai? Kok lama sekali? Saya menilai ini adalah sebuah kerinduan bagi dia untuk bertemu dengan Tuhan. Karena sebelum pandemi COVID-19 ini, dia senantiasa rajin ke gereja. Dia kondisinya sakit, kakinya sakit, dia sempat ke gereja. Matanya yang terganggu, dia berusaha terus ke gereja. Tetapi karena gereja tidak lagi mengadakan online, dia mengalami kesulitan. Tidak mengadakan ibadah secara langsung, hanya lewat online, dia kesulitan. Tapi terus dia bertanya kepada keluarganya, kapan gereja dibuka? Dan tanggal 14 Juli tahun 2020, belum sampai 1 tahun, ia pulang ke rumah Tuhan. Ia pulang ke rumah Tuhan. Secara manusia saya bersedih, saya berduka. Tetapi secara rohani saya bersuka cita karena dia sekarang bersama dengan Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apakah lo sehari tidak takut? Jawabannya, ya takut. Kenapa? Ya kanan kiri semua, jangan-jangan saya dituduh menista nanti. Ya. Apakah ada kekhawatiran? Ya ada kekhawatiran. Apakah ada tantangan? Ada tantangan karena salah satu anggota keluarganya tidak setuju. Ada ketakutan, ada kekhawatiran, ada tantangan, ada. Tetapi kenapa saya tetap memberitakan Injil? Apakah lo sehari tidak tahu risikonya? Tahu risikonya. Tapi tetap beritakan Injil? Iya, bukan karena saya seorang hamba Tuhan. Bukan. Karena apa? Karena pada saat Roh Kudus turun dalam hati kita diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan kuasa. Untuk apa? Untuk memberitakan Injil. Sehingga apa? Sehingga kita terus-menerus didorong. Sehingga terus-menerus merasa sedih. Oh, Bapak ini kenapa belum terima Yesus? Orang ini belum terima Yesus. Orang itu juga belum terima Yesus. Kalau dia mati, dia akan terhilang selama-lamanya. Saudara, hidup kita tidak tenang. Kita lihat kakek kita lihat nenek atau lihat anak-anak kita, lihat tetangga kita, lihat saudara kita. Hidup kita menjadi tidak tenang. Kenapa? Karena mereka jika mereka mati, mereka akan terhilang selama-lamanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan,
Itu semua karena karya Roh Kudus. Maka Tuhan Yesus berkata, jika Roh Kudus turun atas kamu, engkau beritakan dari Yerusalem, Yudea, Galilea, sampai Samaria, Efesus, dan sampai ujung bumi. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika Roh Kudus turun atas kamu, maka engkau memberitakan Injil. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah hari ini kita mempunyai keyakinan yang sama? Roh Kudus turun dan tinggal dalam hidupmu, dalam hidupku. Maka apa? Maka aku mampu memberitakan Injil. Aku begitu sedih melihat orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Itu semua lahir dari karya Roh Kudus di dalam hati kita. Maka hari ini bagi anak-anak Tuhan, bagi orang-orang percaya yang mengatakan, aku sudah diselamatkan. Roh Kudus tinggal dalam hatiku, tinggal di dalam hidupku. Maka pertanyaannya adalah, sudahkah engkau memberitakan Injil? Karena karya Roh Kudus di dalam hati kita, di dalam hidup kita, mendorong kita untuk memberitakan kabar baik. Apakah Roh Kudus ada di hidupmu dan di hatimu? Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami semua. Pada saat kami melihat dunia yang menakutkan ini, begitu banyak tantangan, begitu banyak rintangan, begitu banyak kesulitan, sehingga kami menjadi orang Kristen yang menarik diri dari dunia, bukan memberitakan Injil. Maka dari Tuhan, Roh-Mu, Roh Kudus, Engkau berikan pada kami semua, supaya Engkau memberikan kami kuasa, kemampuan, kekuatan untuk memberitakan Injil kepada semua orang yang kami kenal. Tuhan, tolong kami semua. Sebagai bukti bahwa Roh Kudus turun atas kami senantiasa memberitakan Injil. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mohon pertolongan-Mu. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Hari yang telah membawakan kebenaran firman Tuhan. Mari kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita bersyukur atas berkat Tuhan yang Tuhan sediakan untuk kita semua. Persembahan dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian bisa melakukan scan barcode yang tertera di layar. Yang kedua, bisa melakukan transfer ke rekening gereja yang juga tertera di layar. Yang ketiga, bisa mengumpulkan uang persembahan. Nanti ketika kita kembali beribadah, boleh dibawa untuk diberikan persembahan. Mari kita bersama-sama pujikan, ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku. Biar setiap kita mau mengucap syukur atas berkat Tuhan. Ku bersyukur padamu, oh Yesusku, karena pertolongan-Mu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setia-Mu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janji-Mu Tuhanku. Biar gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi
karena pertolonganmu kepadaku. Tiada hari tanpa mengucap syukur, sebab kasih setiamu padaku. Biar bumi pun bergoyang dan langit pun bergoncang, ku kan tetap setia, pegang teguh janjimu Tuhanku. Biarpun gunung beranjak dan badai pun mengamuk, tetapi firman-Mu tetap kekal selama-lamanya. Mari kita masuk dalam doa persembahan dan doa syafaat. Tuhan, kami tak henti-hentinya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan, atas kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan, kami telah membawa persembahan kami, kiranya Engkau berkati persembahan kami untuk dapat mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan, terlebih itu Tuhan, kami menyerahkan di tengah-tengah kesulitan yang kami hadapi Tuhan, di tengah-tengah pandemik ini Tuhan, banyak keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi. Secara khusus Tuhan, kami berdoa, memohon supaya Tuhan mencurahkan berkat kepada setiap kami Tuhan. Engkau cukupkan setiap kami Tuhan, dalam setiap kehidupan kami. Tuhan, kami juga bersehati, berdoa, menyerahkan pertumbuhan iman kami, di mana kami belum bisa beribadah di gedung gereja. Tetapi dengan hal itu Tuhan, tolonglah setiap kami tidak menjauh dari Tuhan. Kami mempunyai kerinduan senantiasa untuk dekat dengan Tuhan, untuk rutin beribadah kepada Tuhan, membaca saat teduh, berdoa, menyerahkan dan menyandarkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan kami Tuhan, untuk presiden, wakil presiden, dan pemerintahan Tuhan. Tuhan, kiranya curahkan hikmat dan kejelian Tuhan, supaya keputusan yang diambil dapat membawa kebaikan bagi masyarakat Indonesia Tuhan. Kami berdoa menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita mengakui iman kita dalam pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah kita. Kita pujikan doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketika
Doa berkat oleh Pendeta Hari. Sedang jemaat yang terkasih mengasihi Tuhan, mari kita akan menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Kiranya Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk senantiasa memberitakan Injil hingga Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali, silakan mengambil saat teduh. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati.